Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap dan berdoa agar kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan belajar tentang sifat bilangan berpangkat. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari definisi A pangkat N, artinya A kali A kali A, di mana A-nya tersebut sebanyak N faktor. Dan kita juga sudah mempelajari tentang bentuk umum bilangan berpangkat. A pangkat N sama dengan B. A disebut dengan bilangan pokok atau basis. N disebut dengan pangkat atau eksponen. Dan B nilainya. Sifat bilangan berpangkat yang akan kita pelajari terdiri dari 7. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M plus N. Ingat, bilangan pokoknya harus sama, yaitu dalam A. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N, dengan A tidak sama dengan 0. Kalian harus juga mengingat bahwa bilangan pokoknya sama. Yang ketiga, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N dengan syarat A tidak boleh 0. Yang keempat, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Yang kelima, A, B, perkalian bilangan A kali B, semua itu dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang keenam, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Yang ketujuh ini adalah semua bilangan apabila dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sekarang kita lihat contohnya. Untuk sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Buktinya, A pangkat M berarti perkalian dari A sebanyak M faktor. A pangkat N artinya perkalian dari A sebanyak N faktor. Ini berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat. Karena A-nya berjajar sebanyak M plus N, jadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sekarang contohnya, 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama. Berapa? 4. Karena bilangan pokoknya sama,
Menurut sifat yang pertama, pangkatnya bisa dijumlah. Jadi menjadi 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 plus 3 sama dengan 4 pangkat 5. Yang kedua, sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kalian untuk buktinya bisa membaca sendiri. Kemudian contohnya, kalau ada 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama. Berapa? 5, benar, 5. Karena bilangan pokoknya sama, yaitu 5, menjadi, karena tandanya adalah bagi, menjadi 5 pangkat 6 dikurangi 4. Sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Nilainya sama dengan 25. Untuk yang ketiga, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini ada contohnya. 4 pangkat min 2 sama dengan, kalau kita lihat pada sifat yang ketiga, menjadi 1 per 4 pangkat 2. Ingat ya, di sini pangkatnya negatif, berubah menjadi pangkatnya positif, tapi berkedudukan sebagai penyebut. 1 per 4 pangkat 2 nilainya sama dengan 1 per 16. Untuk 7 pangkat min 3 sama dengan 1 per 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 artinya perkalian dari 7 kali 7 kali 7. Nilainya adalah 343. Jadi, 7 pangkat min 3 nilainya adalah 1 per 347. Untuk pangkat negatif itu berlaku sebaliknya. Kalau 7 kuadrat ingin dijadikan pangkat negatif, tinggal mengubah menjadi 1 per 7 pangkat min 2. Kemudian sifat yang keempat, apabila A pangkat M dipangkatkan lagi N, ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya menjadi dikalikan A pangkat M kali N. Ini buktinya, sekarang contohnya. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Menurut definisi, semua yang dalam kurung ini, 5 pangkat 2, berulang sebanyak 3 kali. Jadi 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 menurut definisi, 5 kali 5 dan seterusnya. Jadi 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, menjadi bentuk sederhananya menjadi 5 pangkat 6. Sekarang kalau ada 1 per 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, maka kita bisa mengambil kesimpulan menjadi 1 per 3 pangkat 4 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 1 per 3 pangkat 4 dipangkatkan 2, bentuk sederhananya menjadi 1 per 3 pangkat 8. Oke. Kita sudah sampai sifat yang kelima. Apabila ada 2 bilangan A, B, bisa juga dituliskan A kali B pangkat M menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Pangkatnya menjadi sendiri-sendiri. Sekarang kita lihat contohnya.
3 kali 9 pangkat 4. Itu artinya 3 dan 9 mempunyai pangkat 4 dimiliki secara bersama. Maka bentuk sederhananya menjadi 3 pangkat 4 kali 9 pangkat 4. Itu sifat bilangan berpangkat yang ke-5. Sekarang sifat bilangan berpangkat yang ke-6. Apabila ada pecahan A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Kita lihat contohnya. 3 per 8 pangkat 4 menjadi 3 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 4 menggunakan sifat yang ke-6. Sifat bilangan berpangkat yang terakhir nomor 7. Semua bilangan apabila dipangkatkan 0 nilainya 1 kecuali 0. Sekarang kita lihat ya. 4 pangkat 0 nilainya 1. 7 pangkat 0 nilainya 1. Sekarang kalau ada pangkat bilangan negatif 7 tapi dikurung pangkat 0 sama dengan 1. Karena tadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 nilainya 1. Tapi kalau tidak menggunakan tanda kurung seperti ini, negatif 7 pangkat 0. Yang pangkat 0 adalah 7. Kemudian tanda negatifnya hanya menempel di depan. 7 pangkat 0 nilainya 1, kemudian minnya menempel di depannya. Jadi min 7 pangkat 0 nilainya adalah min 1. Sekarang 3 per 7 pangkat 0, 1. 200 pangkat 0, 1. 1 juta pangkat 0, 1. Tapi kalau ada min kurung buka setengah pangkat 0 nilainya adalah min 1. Oke, kalau begitu 0 pangkat 0 berapa? Itu untuk pekerjaan kalian. 0 pangkat 0 berapa? Kita sudah belajar 7 sifat bilangan berpangkat. Sekarang kita gunakan 7 sifat bilangan berpangkat itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Misalkan seperti ini. Sederhanakan, nomor 1 ya. Sederhanakan A pangkat 7 kali A pangkat 4 dibagi A pangkat 3 kali A pangkat 2. Kita lihat dulu pembilangnya. Bilangan pokoknya dalam A, O. Karena ini ada perkalian, berarti menggunakan sifat yang pertama. A pangkat 7 kali A pangkat 4 menjadi A pangkat 7 ditambah 4 sama dengan A pangkat 11. Demikian juga untuk yang penyebutnya A pangkat 3 kali A pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama dalam A, berarti pangkatnya bisa dijumlah. Bentuk akhirnya menjadi A pangkat 11 dibagi A pangkat 5. Sekarang kalau ada pembagian, kita gunakan sifat yang kedua karena bilangan pokoknya sama A. Menjadi A pangkat 11 dikurangi 6 dan bentuk sederhananya adalah A pangkat 6. Oke, sekarang yang kedua. 10 pangkat 3 kali 5 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Kalau kita lihat sepintas, ada bilangan yang pangkatnya sama. Ini. Karena ada pangkatnya sama, berarti kita gunakan sifat yang ke-6.
Untuk yang kedua, sederhanakan 10 pangkat 3 kali 5 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Jika kita lihat soal ini, ada dua bilangan yang mempunyai pangkat yang sama, yaitu 3. Kita ingat pada sifat yang keenam, apabila pangkatnya sama dan dalam bentuk pembilang dan penyebut, bisa kita gunakan. Jadi 10 pangkat 3 dan 2 pangkat 3, 10 pangkat 3-nya sebagai pembilang, 2 pangkat 3-nya sebagai penyebut, kita jadikan 1, kita kurung dulu. Menjadi pangkatnya dikeluarkan, jadi 10 dibagi 2, nilainya 5, menjadi 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 5. Menggunakan sifat yang pertama, menjadi 5 pangkat 3 ditambahkan 5 sama dengan 5 pangkat 8. Untuk contoh yang kedua ini, cara yang saya pakai ini bukan cara satu-satunya. Masih ada cara yang lain yang mungkin lebih sederhana. Jadi ini bukan cara satu-satunya dalam menyelesaikan soal. Tugas kalian selanjutnya ada 5 soal. Kerjakan pada buku tulis kalian. Jika sudah selesai, foto hasil pekerjaan kalian, kirim ke link seperti biasanya. Semua pekerjaan ditulis pada buku matematika, karena waktunya telah tiba, nanti kita akan bertemu secara langsung. Saya akan periksa hasil pekerjaan kalian sebagai bukti pembelajaran di rumah juga bisa dilaksanakan. Pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang menyederhanakan bentuk akar dan bentuk baku. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu pada minggu depan. Dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.